Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syifa Tugurejo yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang pantas diucapkan, tiada kata yang pantas diungkapkan, melainkan puji syukur kepada pencipta alam semesta beserta isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa pula, sholawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada kecintaan kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda, sampaikanlah walau satu ayat. Oleh sebab itu hadirin sekalian, izinkanlah saya untuk bermuwajahah, bersilaturahmi untuk menyampaikan sedikit ilmu, suatu hikmah, yang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berguna, bermanfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Dan sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Hikmawati, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, berasal dari Brebes. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kesempatan kali ini pula saya ingin menyampaikan secuil ilmu, setetes hikmah yang bertemakan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kemudian naik hingga ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh, yang dimana jumlah seluruhnya lebih dari ribuan kilometer, namun hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hal ini merupakan kejadian yang tidak dapat diterima oleh akal manusia, karena sehebat apapun, semutakhir apapun, dan secanggih teknologi apapun tidak dapat ditempuh dalam waktu 1 malam. Betul apa tidak bapak-bapak? Betul apa tidak ibu-ibu? Akan tetapi, jika Allah sudah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kejadian ini terjadi atas kehendak Allah, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang muslim harus mengimaninya dan meyakininya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi ba'dihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakana haulah linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Yang berarti Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pendengar dan Mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah terletak pada ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pribadi Nabi Muhammad yang agunglah yang menjalankan dan mengetahuinya. Dan juga beliau memberitahukan yang sebenar-benarnya apa yang beliau lihat dan apa yang beliau kerjakan. Lawan dari keraguan yaitu kepercayaan dan keimanan. Keyakinan bahwa ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu dan akal pikiran manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, asadakumullah. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini juga terdapat penentuan jumlah waktu sholat. Asal mula, kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk sholat 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Hal itu merupakan dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk menaati perintahnya sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat merupakan tiang agama. Betul apa tidak, ibu-ibu? Betul apa tidak, bapak-bapak? Rumah saja yang tidak ditopang dengan pondasi yang kuat niscaya akan hancur dan roboh. Betul apa tidak? Lalu, bagaimana dengan agama kita? Hamba Allah dan kekasih Rasulullah yang berbahagia. Setelah saya sampaikan ceramah tadi, saya menggaris bawah dan menyimpulkan bahwa marilah kita sama-sama menyiarkan ajaran-ajaran Islam di momen Isra Mi'raj dan momen-momen lainnya. Agar umat Islam menjadi umat yang kuat dan umat yang memahami agamanya. Kemudian, selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, selama hayat masih dikandung badan, maka kita wajib melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Dan sebelum saya tutup, izinkanlah saya memohon maaf atas kesalahan dan kehilafan, baik kata-kata maupun perbuatan. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Yumkin hadamini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.